Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari yang mulia dan hari-hari mulia tersebut selalu terulang-ulang agar menjadi pengingat bagi seluruh hamba-hambanya. Dan di antara hari-hari yang mulia tersebut adalah hari Asyura, tanggal ke-10 bulan Muharram, hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, fara'a Yahud tasumu yauma Asyura, maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadza, kemudian beliau mengatakan, apa yang sedang kalian lakukan? Faqalu, maka mereka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain yang sahih, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwi, ini adalah hari yang agung, ini adalah hari yang baik yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa alaihi salam menjadikan hari itu sebagai hari berpuasa. Di riwayat yang lain dikatakan, fasama Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa sebagai rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, ana lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisiyamihi, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia seluruhnya untuk berpuasa. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hari yang baik adalah hari yang bertepatan dengan keinginan seseorang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dia peroleh sebelumnya. Maka ini adalah hari yang baik, seperti seseorang dikaruniai keturunan di tengah keluarganya, seseorang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perniagaannya, seseorang diberikan kelulusan dalam pendidikannya dan lain sebagainya, maka ini adalah hari yang baik yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Maka dalam hari yang baik tersebut ada adab
seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dan adab tersebut adalah sebuah kesyukuran, yang kesyukuran tersebut dia wujudkan minimal mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebaikan dan keagungan hari tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel, lalu mereka pun mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Mereka beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Lalu Fir'aun pun murka dan dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya merupakan suatu negara yang superpower, negara dikdaya yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga para pengikutnya Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain. Allah Subhanahu wa taala menampakkan Nabi Musa alaihi salam dan juga Bani Israel memenangkan mereka dan mengalahkan dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Musa alaihi salam dan juga Bani Israel keluar dari negaranya, mereka dibuntuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika dua golongan tersebut saling melihat, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan keadaan tersebut ketika mereka diliputi oleh ketakutan yang sangat mencekam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, yaitu ketika dua golongan tersebut saling melihat, maka pengikut Nabi Musa mengatakan, benar-benar kami akan tersusul. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang yang beriman kepada Rabbul Alamin, yang mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka beliau mengatakan, sekali-kali tidak, kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, niscaya dia akan menunjukkan jalan yang terbaik untukku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr famfalaqa. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkat tersebut ke laut. Maka apa yang terjadi? Famfalaq, maka lautan tersebut terbelah. Fakana kullu firkin kattaudil azim, maka belahan tersebut seperti gunung yang sangat besar. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang mufassir dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan bahwasannya lautan tersebut membentuk 12 jalan, dan masing-masing jalan tersebut untuk lewatan 12 kabilah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Al-Imam As-Suddi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya di setiap jalan-jalan tersebut terdapat rongga, sehingga mereka dapat melihat, sebagian mereka dengan yang lain dapat melihat karena ada rongga-rongga di setiap belahan tersebut. Dan pada saat itu juga air bagaikan tembok yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin ke dasar permukaan laut sehingga tanah tersebut kering seperti permukaan bumi. Ayyuhal muslimun
rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai ke permukaan tanah, maka Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung mereka, membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Mereka semuanya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan mukjizat-mukjizat Allah seluruhnya. Maka kami azab mereka dengan azab, dengan siksaan dari Sang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada seluruh manusia bahwasannya kekuasaan hanyalah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada manusia bahwasannya kekuatan adalah kekuatannya, kerajaan adalah kerajaannya, dan segala urusan berada di tangannya. Seluruh apapun kekuatan superpower yang ada di atas permukaan bumi ini, ketika berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sangat lemah. Apapun, sebesar apapun negara yang memiliki kekuatan apapun, maka itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan bagi kita semua bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dizalimi, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan menolong mereka dimanapun mereka, selagi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang zalim di dunia ini, orang-orang yang zalim di dunia ini, maka niscaya akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu, kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami dan juga orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, demikianlah benar-benar merupakan hak kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'aliyyal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arsyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hujjatuhu 'alal khalqi ajma'in wa rahmatuhul muhdatu ilal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Apa wujud keberhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi tersebut? Adalah keberhakan Nabi, hubungan yang erat antara Nabi dan Nabi Musa, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa dalam hubungan keimanan. Kita tahu bahwasannya Nabi Musa berbeda nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengumpulkan mereka kecuali bapak mereka Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Musa alaihi salam merupakan keturunan Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan sedangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau merupakan keturunan dari Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Maka beliau mengatakan, saya lebih berhak
yaitu karena hubungan keimanan dan juga risalah kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, sebagian mereka merupakan kekasih sebagian mereka yang lain, sebagian mereka merupakan penolong sebagian yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada awal mula Islam, puasa Asyura tersebut merupakan suatu puasa yang diwajibkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan puasa Ramadan. Dan senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Muharram tersebut pada hari Asyura, karena terdapat keistimewaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala Dia menggugurkan dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada hari Asyura tersebut sampai datang kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya berpuasa pada hari Asyura tersebut merupakan syiar Yahudi dan juga Nasrani. Dan syiar kita orang-orang Islam adalah menyelisihi apa yang ada di dalam agama mereka. Sehingga sebagian para ulama mereka mengarang sebuah buku seperti yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah buku yang sangat bagus, Iqtida'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Itu meniti jalan yang lurus dalam rangka menyelisihi orang-orang yang merupakan penghuni neraka Jahim. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketika sampai pada beliau tersebut kabar tersebut, maka beliau pun mengatakan, "La in aishtu ila qabilin la asuman natasi." Kalau seandainya aku masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, maka pada hari selanjutnya, pada tahun berikutnya, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Sehingga para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasannya berpuasa pada bulan Asyura ini, pada bulan Muharram ini memiliki 3 model. Model yang pertama adalah seseorang berpuasa pada hari ke-10, yaitu hari Asyura. Dan kemudian yang kedua, berpuasa hari ke-9 dan juga 10. Dan ini adalah yang paling utama, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La asuman natasi." Maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Kemudian yang ketiga adalah seorang berpuasa pada hari ke-10 dan juga hari selanjutnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa pada hari Asyura sebagai rangka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita pahala seperti yang telah dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihapuskan dosa-dosa pada tahun-tahun sebelumnya. Ala wa sallu ibadallah ala sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waffiqna li'amali ta'at wa barik lana fi ityanil hasanat wa ba'id bainana wa bainal ma'asi was sayyiat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawalaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.